مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Salatan taftahu biha lana abwab ar-ridha wat taysir wa tughliqu biha abwab asy-syarri wat ta'sir. Anta maulana fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna hudatan mahdiyin ghayra dhallin wa la mudillin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin wal hadirat, urang syik kamu, abang-abang kamu, kaum mak kaum ayah hadirin sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Di awal langkah sama-sama tak henti-hentinya katanya mengucapkan puji dan syukur kehadrat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala yang manteng neberi umur panjang sehingga bak bengahnya katanya manteng bisa bernafas menghirup udara segar dan melaksanakan solat berjamaah. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan keharibaan junjungan alam, seorang manusia yang kehadirannya membawa rahmat bagi semesta, yang sepenuh hidupnya dipersembahkan untuk mengajak sebanyak mungkin umat manusia guna mendapat hidayah, selamat dalam kehidupannya tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Seorang rasul yang mengajarkan katanya bahawa kehidupan itu tidak dibatasi oleh dinding kematian, akan tetapi justru pada hakikatnya kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan setelah kematian nanti, kehidupan yang abadi, sementara dunia ini hanyalah tempat mencari bekal untuk kehidupan yang abadi tersebut. Juga Rasulullah SAW, seorang rasul yang terbaik dari para rasul yang diutus oleh Allah yang lain, dengan mukjizat terbesarnya kitab suci Al-Quran. Wa mu'jizatuhu katsiratun ghurar minha kalamullahi mu'jizul bashar. Mukjizat Rasulullah sangatlah banyak, dan di antara sekian banyak mukjizat Rasul yang teragung, yang terhebat adalah Al-Quran. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, kita baru saja memasuki tahun baru Hijriah. Maka sudah seharusnya getanya buat perenungan, karena memang getanya getuntut untuk selalu bermuhasabah, selalu menghisap diri, melakukan evaluasi, baik evaluasi harian, mingguan, bulanan, juga tahunan. Dalam siuro katanya geyu pegat muhasabah minimal 2 ge. Oh wate suput katanya muhasabah apa yang kita kerjakan di siang hari, kalau memang tak dapati pekerjaan yang baik katanya memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah. Kalau memang tak dapati hal yang salah katanya bisa segera beristighfar. Demikian juga di malam hari, di subuh katanya bermuhasabah apa yang dia lakukan pada malam hari. Begitu juga muhasabah Jumatan, bulanan dan tahunan. Maka di antara perkara yang perlu katanya pegat muhasabah adalah seiring dengan masuknya tahun baru Hijriah, sudah sejauh mana perkembangan katanya tentang kedekatan dengan Al-Quran. Karena awak tanya tahu ba Allah, ketika kita meninggal dunia nanti, bantah pelikut dunia, salah satu pertanyaan yang ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir dalam kubur adalah wama imamuka, siapa imammu? Jawaban Al-Quranu imami, Al-Quran imumlun. Han mungkin kita jawab sekedar kita hafal menye dalam dunia, kita jauh dari Al-Quran.
Dalam dunia kita tidak pernah membaca Al-Quran, dan kehidupan kita jauh daripada cerminan Al-Quran. Oleh karenanya marilah kita buat evaluasi diri sejauh manakah kedekatan kita dalam Al-Quran. Dan mudah-mudahan tahun baru Hijriahnya boleh tak isi dengan amal kebaikan, dan di antaranya adalah membaca Al-Quran. InsyaAllah dalam beberapa menit bengahnya Luntuan juga mengajak hadirin sekalian, mari sama-sama kita renungi beberapa adab tilawatil Quran yang kita akan membaca asal daripada kitab Qawaidul Asasiyah fi Ulumil Quran karangan Abu Ya Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita perlu pahami bahawa mukjizat yang gebi kepada Rasulullah berupa Al-Quran jauh lebih hebat, agung dan lebih abadi dibandingkan dengan mukjizat yang diberi ke nabi-nabi yang awal. Karena Allah Subhanahu wa taala diberi mukjizat kepada kaum sesuai dengan kondisi mereka. Masa Nabi Allah Musa, masyarakat saatnya mengagungkan penyihir, dan penyihir di masa Nabi Musa hebat-hebatan. Allah gejok mukjizat ke Nabi Musa, tongkat berubah menjadi ular yang dapat menampakkan kerendahan sihir-sihir yang ada pada kaum Nabi Musa. Di masa Nabi Allah Isa, masyarakat hebat dalam bidang pengobatan. Muncul tabib, doktor-doktor yang bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Maka Allah gejok mukjizat ke Nabi Allah Isa, dapat menghidupkan orang yang mati, yang tidak dapat ditandingi oleh seorang pun yang hidup pada masa itu. Adapun Rasulullah SAW hidup di mana masyarakat Arab jahiliyah begitu mengagungkan syair. Para pensyairnya didewakan, diagung-agungkan, dihormati lagi tanya hormati para ulama saatnya. Begitulah orang-orang Arab jahiliyah menghormati para pensyair. Maka Allah berikan mukjizat kepada Rasulullah berupa Al-Quran yang penuh dengan nilai sastra, bahasanya sangat indah, dan apa yang disampaikan dalam Al-Qurannya hal-hal yang kalau terjadi saatnya duduk seiring berkembang zaman terbukti kebenarannya, dan juga hal-hal masa lampau yang mungkin mungkin orang tepa melainkan melalui pemberitahuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, dalam Al-Quran Allah berceritakan sebuah kejadian yang masa Rasul galomna yang rumpok bukti kejadiannya. Allah menceritakan dalam Al-Quran surat Yunus ayat 92, fal yauma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Pada hari itu kami selamatkan tubuhmu wahai Firaun untuk menjadi pelajaran bagi generasi setelahmu. Dalam Al-Quran diceritakan tubuh Fir'aun diabadikan untuk jadi pelajaran bagi orang-orang yang hidup setelahnya. Di masa Rasul tidak ada yang menemukan di mana tubuh Fir'aun, tetapi Al-Quran sudah menceritakan tubuh Fir'aun diabadikan. Seiring dengan berjalannya waktu, berkembangnya ilmu pengetahuan, nasira orientalis. Orang orientalisnya nanhe macam. Orientalisnya adalah orang kafir yang ingin mempelajari Islam. Orientalis mempelajari Islam sekedar untuk ilmu pengetahuan. Dan orientalis yang mempelajari Islam untuk merusak Islam dari dalam. Dan nasyid orientalis mempelajari Islam karena mulai penasaran dengan kebenaran Islam. Model kelhe yang paling sering setelah mempelajari Islam masuk Islam, karena mempelajari Islam berangkat dari rasa penasarannya tentang kebenaran Islam. Nasiro ahli otopsi dari Perancis, ahli bedah, setelah membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, mendapati satu ayat yang menyebutkan tubuh Fir'aun diabadikan. Saatnya galomna yang rumpok pat tubuh Fir'aun. Maka ahli otopsi dari Perancis yang bernama Dr. Maurice Buchel mengirim surat ke pemerintah Mesir untuk meminta izin melakukan penelitian pada mumi mayat-mayat raja kuno yang di Mesir. Diberi izin, akhirnya dilakukan penelitian. Setelah dilakukan penelitian, ternyata dari padang-padang mumi, sabuh mumi yang di dalam tubuhnya hasil otopsi menyatakan terdapat kadar garam yang sangat banyak. Letak ia sirah dalam tubuh, sehingga penelitian yang menyimpulkan itu adalah
mayit yang meninggal dalam laut. Dan menurut Dr. Mohri Bukhailnya, kemungkinan besarnya ke Firaun yang kepegah dalam Al-Quran tubuhnya diabadikan. Terjadi sekitar tahun 1700 sekian. Al-Quran sudah turun ratusan tahun sebelumnya menceritakan tubuh Fir'aun diabadikan, belum ada yang menemukannya, tapi seiring berjalan waktu, akhirnya apa saja yang disampaikan dalam Al-Quran satu persatu terbukti kebenarannya. Ini merupakan mukjizat Al-Quran. Maka perbedaan mukjizat Al-Quran dengan mukjizat Nabi yang awal, mukjizat Nabi yang awal siga nampak kabeh. Karena mukjizatnya mukjizat hissiyah, mukjizat yang nampak pada pandangan mata. Tongkat berubah jadi ular. Yang melihat cuma yang ada pada saat itu. Dapat menyembuh, dapat menghidupkan orang mati. Yang melihatnya hanya orang yang hidup pada masa itu. Tetapi mukjizat Al-Quran bukan mukjizat hissiyah, bukan mukjizat yang sekedar dipandang oleh mata, tetapi juga mukjizat aqliyah yang dapat dicerna dengan logika. Maka setiap orang walaupun hidup di ujung zaman, di akhir zaman, tetap dapat melihat keagungan dan mukjizat yang ada di dalam Al-Quran. Oleh karenanya sudah seharusnya dengan melihat begitu besarnya keagungan Al-Quran, untuk getanya putoro dengan Al-Quran, lebih-lebih lam Al-Qurannya menjadi syafaat kepada orang yang sering membacanya dan yang paling penting mengamalkannya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita merenungi kiban berat Rasulullah dalam geterimang wahyu, dan nyo penting supaya pakon ahwate getnya baca per huruf dari Al-Quran, getnya tak baca dengan penuh keadaban, dengan penuh penghayatan, dengan penuh penghormatan, karena tanya kata teh kiban berat Rasul dalam geterimang wahyu. Kondisi Rasulullah dalam geterimang wahyu di dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran diceritakan limang macam. Kondisi yang paling berat dengan mendengarkan suara bunyi-bunyian lagi hentakan besi. Kondisi yang paling ringan adalah malaikat Jibril menyerupakan diri dengan seorang sahabat yang biasanya Dihya Al-Kalibi, seorang sahabat yang sangat tampan yang bernama Dihya Al-Kalibi. Dan mandum-mandum limang buah kondisi. Dari limang buah kondisinya yang paling berat, kondisi pertama mendengarkan suara bunyi-bunyian. Karena apa kan? Pada kondisi pertama, Rasul yang mencoba menyesuaikan diri dengan malaikat, Rasul yang beradaptasi dengan alam malaikat, maka begitu berat yang dirasakan oleh Rasul. Adapun cara yang paling ringan adalah cara terakhir ketika malaikat Jibril menyerupakan diri dengan sahabat, yang artinya malaikat Jibril yang terenggelah untuk adaptasi dengan alam manusia. Ini cara pertama, Rasul yang coba masuk di dalam alamnya malaikat, maka caranya cukup berat. Bagaimana beratnya Rasul dalam menerima wahyu? Unta, sabuh binatang, hewan yang cukup tegar, yang sanggup membawa beban yang berat. Tetapi ketika Rasul terima wahyu, unta yang cukup tegar langsung duduk badan. Kemudian di dalam kitab Al-Qawaid Al-Asasiyah fi Ulumil Quran, juga dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran karangan Imam As-Suyuti, di antara pembahagian ayat Al-Quran ada ayatus sayf, ayatus syata. Na ayat yang keputeran bak musim kemarau dan na ayat yang keputeran bak musim dingin. Di antara ayat yang keputeran bak musim dingin adalah ayat yang menyatakan terbebasnya Siti Aisyah daripada tuduhan orang-orang yang hasad kepadanya. Nah, sebuah ayat yang turun dalam musim dingin diceritakan di Siti Aisyah bahwa ketika Rasul diterima wahyu, saatnya kondisi cuaca kota Mekah tengah berat lebih, tetapi dawa Rasulullah, wajah Rasulullah dipenuhi dengan keringat. Apa pertandanya? Kondisi sangat dingin. Dingin kota Mekah, wate lepi-lepi tak, wate suum-suum tak. Tetapi dalam kondisi yang sangat dingin, dahi Rasulullah penuh dengan keringat, pertanda beratnya wahyu. Kemudian salah satu sahabat Rasulullah, Zaid bin Sabit mihana salah. Bak sabah wate saat Rasulullah menerima wahyu, tu'ud Rasul metindih bak tu'ud beliau. Maka apa katanya? Selama hidupku aku tidak pernah merasakan beban yang lebih berat dibandingkan dengan saat lutut Rasulullah metindih bak tu'ud lon dan saatnya Rasulullah terima wahyu. Yang cuma sekedar metindih tu'ud Rasulullah. Maka bagaimana dengan Rasulullah yang secara langsung menerima wahyu daripada malaikat Jibril, yang tentu sangat berat. Makanya salah satu ayat
yang diikhtilafkan oleh para ulama, apakah ayat itu turun ketika Rasul sedang tidur ataupun dalam keadaan terjaga. Karena seluruh ayat Al-Qur'annya turun ketika Rasulullah dalam kondisi terjaga. Tapi nasabah yang diperselisihkan yaitu surat Al-Kautsar. Surah Al-Kautsar, nah sebahagian para ulama menyatakan bahwa surat Al-Kautsar turun ketika Rasulullah sedang tidur. Tetapi kebanyakan ulama menyatakan surat Al-Kautsar pun kentren ketika Rasulullah tengut. Cuma sagai watenya hi tengut, yang ubebutkan tengut, yang dinamakan dengan kondisi burahaul wahyi. Burahaul wahyinya adalah rasa syiddah, rasa berat, kondisi psikologis yang begitu berat karena menerima wahyu, sehingga seakan-akan Rasul lagi tengut, lagi gadah kesadaran karena berat hat wahyu. Maka sadar Rasul baca surah Al-Ikhlas, maka sebahagian ulama menyatakan suratnya drone ketika tengut, tetapi kebanyakan ulama menyatakan tengut sebetulnya, tapi kondisi psikologis yang dirasakan oleh Rasul yang begitu berat karena beratnya wahyu. Oleh karenanya sudah seharusnya di dalam membaca Al-Quran kita menjaga adab-adab etika-etika, menghormati Al-Quran, memuliakan Al-Quran, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu terima Al-Quran bukan mudah, merasakan kondisi psikologis yang begitu berat, tetapi karenanya tuntunan bagi kita umat menjadi pedoman hidup demi mencapai kebahagiaan dunia akhirat. Rasul terima katanya dengan getun mandum resiko demi kegetanya umat. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Al-Qawaid Al-Asasiyah, Abuya Muhammad bin Alawi Al-Maliki yang pertama gepegah adab-adab membaca Al-Quran adalah yustahabbul wudu li qiraatil Quran li'annahu afdalul adhkar. Yang pertama disunatkan wudu untuk membaca Al-Quran. Karena apa kan? Karena Al-Quran adalah afdalul adhkar, seafdal-afdal zikir. Dum zikir lain mentang sunat berwudu, apalagi baca Al-Quran. Nyokan mat Quran, menyemat Al-Quran, hanjir hana wudu, harim hana wudu. Nyo baca Al-Quran. Untuk baca Al-Quran disunatkan untuk berwudu. Kana sallallahu alaihi wasallam yukrihu ayyadhkurallaha illa ala tuhrin. Rasulullah nepe makruh berzikir kecuali dalam keadaan suci. Oleh karenanya di dalam membaca Al-Quran yang pertama sekali katanya sunat untuk berwudu. Kemudian watusannul qiraah fi makanin nadhif, sunat membaca Quran di tempat yang bersih. Tamita tempat yang gelih. Ketika kena baca Quran, tak kalan tempat yang god, lebih-lebih god dalam masjid, tak baca Quran pada tempat yang god. Wa afdaluhu al masjid, yang paling utama dalam masjid. Sehingga sebahagian ulama yang memakruhkan baca Al-Quran di hammam, tempat-tempat permandian, dalam WC ke harim, dan juga ditarik di jalan-jalan, karena nyankan tempat yang god untuk baca Al-Quran. Kemudian yang berikutnya wa yustahabbu ayajlisa mustaqbilan mutakhashsyian bisakinatin wa waqar mutarriqan ra'sahu. Di dalam membaca Al-Quran sunat duduk menghadap kiblat. Tengok kadang-kadang pada dah baca Al-Quran ho yang mangat ke laju. Tapi yang berbicara adab baca Al-Quran seharusnya karenanya zikir dan ibadah menghadap kiblah. Kemudian mutakhashsyian, dalam keadaan khusyuk, teduh, tenang sambil menundukkan kepala. Kemudian yang berikut wa yusannu ayyastaka ta'ziman wa tathira. Sunatlah bersiwak sebelum membaca Al-Quran untuk mengagungkan Al-Quran. Kemudian di antara adab-adab terhadap Al-Quran wa yusannul istima'u li qiraatil Quran. Sunat istima'. Istima'nya bukan sekedar mendengar, sekedar mendengar dalam bahasa Arab samanya sekedar mendengar. Tetapi istima' mendengar fokus penuh konsentrasi. Jadi sunat al-istima' mendengar dengan fokus saat orang lain baca Quran. Wa tarkul laghti wal hadis bi huduril qiraah. Kemudian karu dan tapegah aba di hadapan orang baca Al-Quran. Karena dalam Al-Quran Allah berfirman, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ketika dibacakan Al-Quran, dengarkanlah dan diamlah, mudah-mudahan Allah merahmatimu. Di antara adab lam wa yusannu sujud inda qiraati ayat sajadah. Sunat tasujud tilawah. Wate tabaca ayat-ayat sajadah. Biasa ba Al-Quran na mutanda ngan sin ataupun na mutanda ngan sajadah. Dan menyekatruh ba ayat sajadah sunat ta sujud tilawah.
Sujud tilawah 3 saja kan 2 ke. Cara sujud tilawah di luar semayang takbir eleh. Takbir eleh tanit sahaja ulung sujud tilawah sunat karena Allah Taala. Takbir Allahu Akbar. Kemudian baru ta sujud, ta baca sajada wajhiyal ladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ta bedah salim wi unun selesai. Jadi setiap merumpuk ayat sajadah nyo disunatkan untuk sujud tilawah. Oh hanjit bacaan buno bisa juga dengan bacaan yang biasa, tetapi yang lebih hebat lagian bacaan pada sujud sajadah. Yang berikut ji pajan wate yang ta baca Quran. Qala an-Nawawi al-awqatul mukhtaratu lil qiraa'ah afdaluha ma kana fi shalah thumma al-lail thumma nisfuhu al-akhir thumma baina al-maghrib wal isya' mahbubah wa afdalun nahar ba'da subhi. Di antara yang paling utama membaca Al-Quran adalah di dalam salat. Makanya kita mendengar cerita para ulama yang kadang-kadang khatam Quran dalam semayang. Tetapi kan semayang berjamaah, karena semayang berjamaah disunatkan untuk takfif, imam bek terlalu panjang untuk meringankan kepada makmum. Tetapi untuk semayang tidro, semayang malam, nyo cukup gad digunakan untuk mengkhatamkan Al-Quran dan membaca Al-Quran. Kemudian di waktu malam. Dan di waktu malam yang paling gad nisfuhul akhir, pertengahan malam kedua. Wate urang katengut tanya justru tak gunakan waktu untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan membaca Al-Quran. Kemudian juga yang di malam bainal maghrib wal isya, antara maghrib dengan isya. Maka di Awai, di Aceh, bantar tebit dari rumah ke rumah yang tanya dengar adalah lantunan ayat suci Al-Quran. Urang syik tanggungjawab penuh untuk dampingi anak kibancara kahan letat antara maghrib dengan isya digunakan untuk baca Al-Quran. Sementara seiring dengan berkembangnya zaman, karena televisi, karena sinetron-sinetron, kadang-kadang orang syik kewalahan, takut, sedih anak gara-gara hang gebi nonton filem menyegi baca Quran. Karena cara menyayangi anaknya kadang-kadang beda. Padahal sebenarnya orang syik sayang ke anak, cara sayang yang betul adalah kiban cara but yang dipupuk oleh anak akan menyelamatkan dia bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Lebih hebat diklik di mau hati kasur, habis basah kasur, ketimbang dia taklik takalan anak sehingga sudah jauh dari Al-Quran, sudah jauh dari tuntunan agama. Maka nyo tradisi yang membudaya di kalangan masyarakat Aceh zaman antara maghrib dengan isya, rumah-rumah dihidupkan dengan Al-Quran, nyo perlu kita bangkit kembali, kita reaktualisasi kembali. Tapi bangkit kelai adanya, tapi keng kelai supaya Allah puteren keberkahan kepada nanggro katanya, khususnya kepada rumah di mana di rumah tersebut dibacakan Al-Quran. Karena perlu katanya tupu madan sekalian, selain anak durhaka ke urang syik, juga na surah urang syik durhaka ke anak. Sayyidina Umar bin Al-Khattab bak sabah wate gejak sira urang syik gebana saja mengadu kepada khalifah, ya Amirul Mukminin, nyo anak lon adalah anak yang durhaka, dikun kelong handi patih atalun pegah. Ji anak durhaka kelun. Bungeh Sayyidina Umar sehingga Sayyidina Umar gehadap anak miknya gedet genasihati. Gepegah hai nak mentuah nyan urang syik. Wajib taati, wajib patuhi dan nyo atur Sayyidina Umar satu persatu kewajiban anak kepada urang syik. Dedok anaknya ditanya balik bak Sayyidina Umar, ya Khalifah, ya Amirul Mukminin, buno kan hendak jelaskan kewajiban anak ke urang syik. Pernah kewajiban urang syik ke anak? Maka Sayyidina Umar jawab, nah, urang syik juga nak kewajiban ke anak. Apa kewajiban urang syik ke anak? Di antara kewajiban urang syik ke anak, yang pertama ayyuhassina ismah. Yang pertama ayyantakhiba ummah. Kemudian ayyuhassina ismah, kemudian wa yu'allimuhul kitab. Yang pertama di antara hak anak yang wajib dipenuhi oleh orang syik adalah ayyantakhiba ummah. Memilih ibu yang baik, calon ibu yang baik untuk anak. Baik sampai sidro anak ditenak-tenak oleh orang, dibuli oleh orang bukan karena kesalahannya, tapi karena terlahir dari seorang ibu yang tidak baik, karena ayah kepilih mak yang hanagat. Nya juga tanggungjawab orang syik untuk memilih ibu yang baik kepa. Baik sampai anak ditenak oleh gara-gara nyan mak. Maka menyena orang melakukan hubungan-hubungan di luar nikah sehingga lahir anaknya adalah hal-hal yang membuahkan malapetaka kepada anak. Ji hana salah siapa, padahal yang haram buat orang syik ji, tetapi dia orang ikut ke anaknya anak haram. Padahal anaknya mana yang haram? Yang haram buat orang syik ji, tetapi karena terlahir dari orang tua yang tidak baik, akhirnya berimbas kepada anak.
Maka kewajiban pertama orang Syiah ke anak adalah memilih ibu yang baik. Juga orang Inang memilih suami yang baik. Kemudian yang kedua, ayuhasina ismah, memberikan kepadanya nama yang baik. Bek tabuhnan kibang-kibang galak. Banta dengar nasabah bahasa Arab, adapun nama sira pemain filem, mangat bak geliung, sang-sang lagenya bahasa Arab gad arti tabuh juga ni. Kadang-kadang wate takalan arti hanaga. Memang bagi sebahagian orang apalah arti sebuah nama, tetapi bagi ketika umat Islam namanya punya makna yang sangat besar, karena di balik nama terselip doa. Karena memberi nama yang baiknya mengandung nilai tafaul. Mudah-mudahan si anak ini akan mewarisi sifat baik yang ada pada namanya. Jadi hak anak yang wajib hati orang Syiah adalah memberi nama yang baik. Kemudian yang ketiga, wa yu'allimahul kitab, mengajarkan kepadanya Al-Quran. Ipegah li anak miat bunuh, wahai khalifah, ya Amirul Mukminin, menyanyian kewajiban orang Syiah ke anak ilon ke musabah hana. Maklun sidro lamit yang geblo dengan harga yang cukup murah sehingga ho mentang longjak lun di keung-keung ligop. Kemudian nan gebuh kelong jual. Jualnya bahasanya kelelawar lheng. Man wajar anak malam hana tengok muwat kena merawun gede kan lheng gebuh nan orang Syiah. Kemudian yang kelih wa yu'allimahul kitab purno Al-Quran musabah ayat hana gepurno. Sayyidina Umar yang bunuh gepeke ke anak gedhot jino gebalik ke orang Syiah gepegah, wahai orang Syiah mutuah, menyelagian kenyataan ji nyan segala anak durhaka ke drone lebih awai drone durhaka ke anak. Oleh karenanya di antara tanggungjawab ketika orang Syiah ke anak adalah mengajarkan kepadanya Al-Quran. Hana salah tanya beri pendidikan umum ke anak, bahasa asing dan sebagainya, tetapi jangan melupakan ilmu farduinnya. Ilmu fardu kifayahnya penting dan juga kewajiban, tetapi jangan melupakan farduin. Baik sampai memikir setelan baju, jas, dasi, kupiah yang lagak dan sebagainya, tetapi pakaian untuk top aurat katan. Farduin hana bereh, fardu kifayah luar biasa. Nyo getanya meninggalkan yang aham, yang lebih penting. Sementara dalam kehidupannya getanya seharusnya harus mengedepankan al-aham fal-aham. Harus menjalankan skala prioritas, tahu yang lebih utama. Fardu ini lebih upah, kemudian juga dibekali dengan fardu kifayah. Jadi penting bagi sira orang Syiah untuk mengajak kembali anak-anak menghidupkan tradisi yang lama mengakar di masyarakat Aceh antara Maghrib dengan Isya, nya dihidupkan dengan bacaan Al-Quran. Wa afdalun nahar ba'da subhi. Adapun menyawate uro, nya yang paling gad baca Quran adalah setelah subuh. Alhamdulillah di masjid na zikir juga na baca Quran. Alhamdulillah menyekat tajak masjid kena tanya lebih awal tabudah dan bisa maksimalkan waktu untuk membaca Al-Quran. Kemudian baca tu yang terakhir tentang pajan yang gak tapupun Al-Quran dan kiban cara yang gak tak khatam Quran. Abuya Muhammad bin Alawi Al-Maliki menyampaikan wa yakhtaru libtidaihi lailatal jum'ah, yang gak tak awali pupun Quran pada malam Jumat. Kemudian wali khatmihi lailatul khamis, mengkhatamkan Quran yang god bak malam Khamis. Yang memang kebetulan mingguan adapun kebetulan kata-kata tak preh malam Khamis tak khatam. Tapi menyang urang ke khatam 2 euro leh euro 3 nyan hana masalah, ada hana payah preh malam Khamis. Tapi menye gepegat mingguan nyo awali malam Jumat dan ke khatam malam Khamis. Kemudian yang god Khamisnya menyertai di malam bak awai malam dan menyertai di uro bak awai uro. Menye malam ya leleh maghrib dan menye uro mungkin bengah-bengah baik tengah cer uro timang. Wa yusannu saumu yaumil khatmi, sunat untuk berpuasa pada uro khataman. Jadi tak puasa. Kemudian lam sunat menghimpun anggota keluarga. Tapun sapat anak adik keluarga Bandung untuk mengikuti majlis khataman, karena majlis khatamannya adalah majlis yang turun barakah. Kemudian juga sunat untuk pegat sedikit khanduri dan wate tak khatam Quran, wate dari surat Ad-Duha hingga akhir, nyo setiap akhir tayo baca takbir. Dari Ad-Duha pun yang begitu habis ayat yang baca Allahu Akbar, baru baca bismillah, baca ayat berikut ji, kemudian Allahu Akbar, baca bismillah hingga seterusnya sampai An-Nas. Selesai di An-Nas, sunat ji baik langsung tak baca doa khatam. Seji kata An-Nas, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Yan baik langsung tak baca doa khatam, tetapi langsung tak pupun lagi.
langsung pun kelai tak awali dari Al-Fatihah, lanjut Al-Baqarah sampai wa ulaika humul muflihun, baru inan tatup dan tak baca doa khatam. Pakan sunat menan karena kepegah ahabbul a'mal ilallah al-halu al-murtahil. Amal yang paling dicinta oleh Allah adalah amal yang berkesinambungan, yang berkelanjutan. Begitu mengakhiri satu amalan, langsung melanjutkan dengan amalan yang baru. Begitu khatam, langsung pupun kelai. Maka jadi selesai di An-Nas, baik langsung baca doa khatam, tak ibtidak alam kelai dari Al-Fatihah, lanjut ke Al-Baqarah, sampai terus ayat wa ulaika humul muflihun, baru tak baca doa khataman. Dan sebenarnya mantang panjang adab-adab terkait dengan Al-Quran yang hana memungkinkan untuk kita sampaikan dalam kesempatan yang singkatnya, dan insya-Allah akan disampaikan pada kesempatan-kesempatan yang lain. Demikian yang dapat tuan sampaikan. Mudah-mudahan berjid ke pengajaran, terutama sekali bagi pribadi tuan sendiri yang juga masih dalam tahap belajar memperbaiki diri, dan juga kepada hadirin sekalian, mudah-mudahan getanya makin dekat dengan Al-Quran, sehingga di akhirat Al-Quran akan memberikan syafaat kepada getanya, dan dalam kubur getanya dapat memberikan jawaban kepada malaikat mungkar wa nakir, wata getanya wama imamuka, getanya dengan mudah, dengan lancar menjawab Al-Quranu imami. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.